podcast Indri Channel bareng sama Indri di Sharing with Indri. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Indri selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sahabat Indri berada. Mohon maaf sebelumnya nih, karena Indri baru bisa upload video lagi karena kemarin-kemarin ada beberapa kegiatan yang gak bisa ditinggalin. Pasti udah pada nunggu kan, pada kangen kan, si Indri mau sharing apa hari ini kan? Karena banyak banget yang DM, banyak banget yang udah japri gitu kan, minta dibahas, minta sharing mengenai interview online. Jadi kali ini Indri akan bahas interview di era new normal. Seperti apa sih? Pastinya sebelum Indri mulai, jangan lupa di subscribe dulu nih si Indri channelnya, biar Indri semangat bikin konten dan juga semangat gitu ya buat kasih sharing-sharing ke teman-teman semua ya. Ya udah buruan aja yang baru aja mampir, baru aja datang ke sini, baru aja mampir di sini, langsung aja subscribe dulu ya si Indri channelnya. Oke. Oke, udah pada subscribe kan tadi si Indri channelnya. Seperti yang tadi Indri bilang, gue mau bahas nih, gue mau sharing mengenai interview di era new normal gitu. Jadi banyak nih beberapa waktu yang lalu udah ada yang DM, ada yang japri minta tolong dibahas mengenai interview di era new normal. Jadi interview ini kan merupakan salah satu tahapan dari proses rekrutmen, di mana interview ini sendiri kan merupakan salah satu bentuk komunikasi tatap muka dua arah gitu kan, baik dari interviewer dengan calon kandidat gitu untuk menggali fakta, informasi gitu kan, menaksir kira-kira kepribadian ini seperti apa gitu kan, potensinya bagaimana gitu kan, sehingga nantinya bisa didapat nih untuk satu tujuan tertentu gitu kan, untuk mencari kandidat yang sesuai ataupun apa gitu kan. Nah, karena ini interview gitu kan, eranya mungkin kalau sebelum pandemi itu kan bisa kita bilang era normal ya, dimana interview ini datang ke kantor gitu kan, terus ya udah dengan enaknya aja gitu, dengan gampang. Tapi kalau di era sekarang, era new normal setelah pandemi ini, ada pandemi ini kan biasanya kan datang nggak datang ya, justru interviewnya dilakukan secara online. Nah pastinya interview secara online ini ada beberapa tips-tips juga gitu kan, trik-trik supaya bisa sesuai gitu kan dengan yang kita harapkan. Karena memang untuk interview secara online ini ada sedikit effort gitu kan yang bisa kita ini kan gitu, dibandingkan kita dengan datang langsung. Nah gitu, kali ini kita akan bahas tips-tipsnya. Tips-tipsnya interview di era new normal adalah jeng jeng jeng. Yang pertama ini adalah pastikan kita kenali dulu perusahaannya dan juga kenali posisi yang kita lamar nih. Karena kan kita mungkin kirim lamaran itu kan gak cuma satu perusahaan kan, kita kirim ke beberapa perusahaan. Pastinya ketika kita diterima interview, kita cek dulu nih, oh kemarin gue di perusahaan ini apa ya, gue ngelamar sebagai apa ya. Jangan sampai ketika nanti kita interview, kita nggak tahu gitu kan posisi yang kita lamar, lupa saking banyaknya gitu kan. Nah udah gitu, setelah posisi kita tahu, kita cari tahu nih perusahaannya waktu itu bergeraknya di bidang apa, ya kan? Karena kan banyak banget nih, mungkin ada juga perusahaannya yang ketika kita diminta interview bergerak di bidang manufaktur, bergerak di bidang mining, atau mungkin di bidang retail, perbankan, telekomunikasi, itu kan banyak banget ya. Jadi kita cari tahu dulu nih, perusahaannya bergerak di bidang apa, ya kan? Sehingga kita nanti tahu nih, oh standar salary-nya sekian gitu kan, terus culture kebudayaannya untuk perusahaan ini seperti apa tuh kita sudah punya gambaran gitu kan. Terus yang selanjutnya kita udah tahu nih, biasanya kan kita cari perusahaan itu kan kita bisa searching di Google atau mungkin di webnya segala macam gitu kan, itu bisa cari tahu, oh ini kantor perusahaannya gitu kan ada di misalnya lokasinya jauh atau dekat dari rumah kita, atau di mana kendaraannya gampang atau enggak, aksesnya gimana gitu. Karena kan memang saat ini prosesnya adalah secara online gitu kan, WFH. Tapi kan setelah pandemi ini mungkin aja bisa kita kan balik lagi kan, back to office lagi kan, kita kerjanya kan akan di office lagi. Jadi dengan begitu kita akan mudah gitu kan, bisa jadi satu pertimbangan juga buat kita nantinya ketika kita nanti proses interview selanjutnya gitu, apakah itu nego gaji, salary ataupun apa gitu. Nah yang kedua, pastikan kuotanya penuh dan juga sinyalnya oke gitu, karena kan ini online ya gitu, jadi online ini perlu
kuota gitu kan, seperti halnya belajar juga kan, daring itu kan perlu pakai kuota, pakai internet. Nah ini juga kita pastikan kuotanya penuh, karena jangan sampai ketika kita interview tiba-tiba putus nyambung di tengah jalan. Dan kita juga nggak tahu kan interview itu dilakukan apakah sebentar, apakah lama, ataukah gimana. Jadi pastikan teman-teman tuh minimal punya kuota yang itu bisa bertahan selama 1 jam. Jadi 1 jam gitu kan secara online itu bisa bisa bertahan deh, karena biasanya memang kurang lebihnya sekitaran itu gitu kan, bisa lebih cepat bisa juga lebih lambat dari itu gitu kan, biasanya 30 menit atau 45 menit atau berapa, tergantung ya nanti seberapa yang mau mereka gali dari teman-teman semuanya gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya udah kuotanya penuh, terus juga cek sinyalnya oke, pastikan juga kita siapkan platform yang digunakan nantinya untuk interview. Setiap perusahaan itu kan pasti beda-beda kan. Ada yang menggunakan Zoom, ada juga yang pakai Meet, ada pakai Hangout, terus juga ada pakai Skype, pakai Microsoft Teams, ada web based gitu. Pokoknya macam-macam lah ya, tergantung dari kebijakan perusahaannya. Nah, itu yang perlu kita tahu nih, platformnya apa nih besok ketika interview mereka mau pakai apa. Jadi kita udah harus siapkan gitu kan di laptop kita, di HP kita misalnya ya, mereka tuh pakai apa sih, platformnya apa sih, sehingga kita sudah latihan nih, kita udah latihan dulu, kita udah cek-cek penggunaannya seperti apa, sehingga ketika hari hanya interview kita udah siap, kita nggak repot lagi nih cari-cari ini gimana ya, kalau pakai ini seperti apa gitu, karena kita berpacu dengan waktu nantinya, karena kita nggak pernah tahu juga pas ketika interview mereka pakainya seperti apa, apakah langsung live gitu kan, atau mungkin juga rekaman, atau mungkin juga ada memberikan pertanyaan-pertanyaan, itu kita nggak pernah tahu. Jadi pastikan teman-teman siapkan gitu kan platformnya yang diminta gitu. Nah yang keempat adalah cari tempat yang sesuai, cari lokasi yang sesuai buat kita interview gitu kan, karena kan ini kan online ya, di rumah gitu kan. Jadi kita mesti persiapkan juga nih tempatnya. Misalnya tempat yang enak, kita mau di dekat jendela, it's okay gitu kan. Tapi pastikan juga jangan sampai kita terkena sinar matahari. Kan ada rumah yang mungkin arahnya menghadap sinar matahari pada saat melakukan interview gitu kan. Khawatiran nanti kita nggak konsen gitu kan, terganggu atau apa gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga. Udah gitu kita perhatikan juga nih kalau misalnya ada suara-suara nih, misalnya di rumah itu kan ada, mungkin ada lagi yang masak, ada yang bangun-bangun, misalnya ada ngetok-ngetok atau apa. Nah itu pastikan jauhkan dari suara-suara yang noise seperti itu. Khawatirnya nanti ketika interview berlangsung itu sangat mengganggu, maksudnya akan mengganggu dan bisa bikin kitanya nggak konsen gitu untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan orang-orang yang ada di rumah gitu kan, misalnya mah nanti dulu deh gitu kan, untuk jam segini jangan ada ini ya, jangan diganggu, misalnya jangan di ruangan ini ya karena saya mau ada proses interview, misalnya bisa seperti itu. Dan yang pastinya juga nih yang perlu diperhatikan ini adalah background. Biasanya background belakang nih ketika kita online kita harus kalau bisa itu yang smooth lah ya, yang tidak bikin nantinya interviewernya jadi ilfil atau apa gitu. Karena ada beberapa kasus ini backgroundnya nih mungkin lupa, karena dia lupa ada gantungan-gantungan apa yang ibaratnya yang tidak inilah ya, yang tidak kita inginkan. Jadi kalau bisa cek juga nih belakang kita setelah kita online nih bersih nggak ya, ini bersih nggak ya, sehingga nantinya tuh enak gitu kan, si interviewernya juga melihatnya enak dan itu tidak mengganggu lah ya pemandangan gitu kan sekitarnya. Nah tapi pastikan juga ketika kita uh, kita interview online gitu kan, itu kan kalau datang langsung gitu kan, interview di normal gitu kan, itu datang langsung ke perusahaan itu enak ya kan, tinggal datang duduk, mereka bisa ngeliat gesture kita, bisa ngeliat segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya online, pastikan teman-teman juga lokasinya, tempatnya juga itu harus kelihatan nih dari atas, misalnya dari sini sampai dada nih harus kelihatan gitu, karena seperti ini tadi, kayak ngomong seperti ini kan, mereka kan pasti akan melihat, mereka akan menilai semuanya gitu kan, walaupun itu secara online atau segala macam itu akan dinilai juga gitu, akan dilihat. Jadi pastikan teman-teman posisinya sudah sesuai, jarak duduknya udah oke gitu kan, terus ini atasnya juga udah ya oke lah ya, sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi
pastikan itu lokasinya udah oke semuanya, jadi enak kita menjalani interview yang nantinya akan diberikan oleh rekrutmen ya, biasanya rekruternya ya, biasanya tuh kitanya udah enak, udah nyaman kalau posisinya udah enak, jadi nggak terganggu, duduk juga nggak mundur-mundur lagi atau nggak maju-maju lagi, pokoknya udah enak lah, nyaman gitu kan. Nah yang selanjutnya nih, yang kelima itu adalah OOTD alias outfit of the day. Nah ini penting banget nih buat yang mau diinterview, walaupun kita interviewnya di rumah aja atau interviewnya secara online, bukan berarti teman-teman tidak mempersiapkan nih, mempersiapkan dirinya, atau misalnya udahlah nggak usah mandi dulu deh atau apa, itu enggak ya. Kalau bisa persiapan dari rumah tuh udah mandi dulu gitu kan, pagi-pagi udah mandi, terus pakaiannya juga yang selayaknya kita mau berangkat ke kantor atau misalnya kita mau interview lah ya. Karena kan sebelumnya kan tadi kita udah lihat nih kebudayaan perusahaannya, culture-nya atau perusahaannya bergerak di bidang apa, sehingga kita udah tahu gitu kan, sehingga kita udah tahu nih, oh biasanya senangnya pakai seperti ini ya. Perusahaan startup biasanya mungkin nggak terlalu begitu formal, tapi kalau misalnya perbankan formal atau apa tuh kan kita bisa tahu ya, kita bisa pelajari dari culture-nya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya, aduh saya nggak pede nih, saya pengen ketika interview saya pakai make up, karena saya nggak pede kalau nggak pakai make up. Nah itu is okay aja gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya memang itu membuat kita pede, membuat kita percaya diri, is okay. Yang penting kita bisa menempatkan make upnya itu gitu. Maksudnya make up untuk ke kantor, kita bisa pakai yang tipis-tipis gitu kan, yang natural gitu. Karena ini memang ke kantor ya, bukan untuk kondangan. Jadi jangan salah. Jadi teman-teman kalaupun misalnya pakai make up, jangan make upnya tuh make up yang buat kondangan gitu atau apa, terus pakaiannya juga ini enggak. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk di kantor, itu make upnya make up kantor, biasanya natural, tipis-tipis aja gitu kan. Yang penting fresh, kelihatan segar seperti apa. Nah ini penting banget nih OOTD ini, karena ini adalah first impressionnya dari recruiter kepada calon kandidat gitu. Jadi bener-bener nih kalau misalnya mereka udah first impressionnya bagus, itu akan seru nih nanti untuk interviewnya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa OOTD ini bener-bener diperhatikan banget sama teman-teman gitu ya, karena ini akan menjadi satu advantage gitu buat kita nantinya gitu untuk kelanjutan proses interview tersebut gitu. Nah yang selanjutnya nih, yang terakhir, ini adalah persiapan diri. Jadi karena ini namanya interview gitu kan, pastinya kan kita nunggu-nunggu dong yang namanya interview, pengen banget ketika kita kirim CV, pengen banget diundang, pengen banget dapat kesempatan buat interview. Yes, ketika waktunya, yes, this is it gitu. Inilah waktunya gitu. Saatnya kita show time, saatnya kita show up. Inilah kemampuan diri gue, inilah kemampuan yang gue punya gitu, untuk kita memberitahu nih kepada para interviewer, pada para recruiter gitu, inilah kemampuan gue gitu kan. Inilah ibaratnya kita menjual dalam arti kata yang positif ya, menjual diri kita secara positif, yang bagus dengan segala keahlian kita, kompetensi kita, pokoknya semuanya itulah saatnya. Makanya persiapan diri ini penting banget nih, karena inilah yang ditunggu-tunggu gitu biasanya gitu kan. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Nah caranya kita bisa belajar nih, sebelum kita memulai interview, kita bisa coba pelajari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya terkait mengenai interview, ya kan? Kan banyak banget tuh biasanya interview ini seperti apa, pertanyaannya mungkin gak jauh-jauh dari apa, kurang lebihnya hampir sama. Tapi ya namanya interview juga kadang itu adalah suatu sosok yang menakutkan gitu kan buat para kandidat ya kan. Mereka bertanya-tanya dong pastinya, ini interviewernya gimana sih gitu, galak atau enggak, baik atau enggak, ramah atau enggak. Itulah kadang tuh yang bikin suka deg-degan sendiri. Makanya kita perlu latihan terus gimana cara ngejawab interview, menjawab soal-soal interview kan banyak banget nih. Nah kalau misalnya teman-teman bingung seperti apa, teman-teman bisa tuh pantengin tuh biasanya di Instagramnya gue, indria.suparno, dan juga Wana Bright ID. Nah itu suka ada tuh, jadi jangan lupa itu di follow juga ya. Kadang di situ suka ada info-info, kadang ada seminar online, ada juga yang kelas-kelas lain. Nah itu biasanya suka ada tuh persiapan-persiapan buat interview gitu kan. Nah nanti kita juga mau ada simulasi. Pokoknya pantengin terus ya, jangan lupa di follow Instagramnya juga nih, follow Instagramnya juga indria.suparno dan juga Wana Bright ID. Jadi teman-teman perlu persiapan ya kan, persiapan supaya nanti interviewnya berjalan dengan lancar, terus apa yang kita harapkan dapat sesuai gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu nih, setiap perusahaan juga punya
punya kebijakan masing-masing gitu kan. Ada yang interviewnya ya, ketika interviewnya langsung tatap muka nih, online seperti ini gitu kan, tatap muka online seperti ini. Tapi ada juga yang interviewnya itu berdasarkan kayak soal-soal gitu. Jadi ada soal next, dikasih waktu berapa menit, next, ada lagi pertanyaan. Nah kalau kita nggak siap, kalau kita nggak tahu pertanyaannya apa, kita nggak sering berlatih, kan kita akan banyak yang keskip gitu kan, jadinya kan sayang, itu akan mengurangi penilaian. Padahal justru interview ini kan merupakan satu kesempatan nih buat kita untuk bisa memperkenalkan diri kita, buat memberitahu lah ibaratnya, ini loh diri saya gitu kan, sehingga nanti kan si HRD-nya gitu kan, atau rekruternya kan dari awal kan dia sudah jatuh cinta kan. Kemarin kan sebelumnya kan ini pernah live juga, ada konten juga yang CV yang bikin HRD jatuh cinta ya kan. Ketika HRD jatuh cinta, dia pasti akan pengen ketemu dong, pengen ngeliat kita seperti apa ketika interview. Nah inilah yang bikin HRD jadi klik gitu kan. Kalau HRD-nya udah klik kan nantinya kan berujung ke offering letter gitu, ke penawaran pastinya ya. Dan juga apa yang kita harapkan itu akan tercapai gitu. Jadi persiapan diri penting banget gitu kan. Selain kita mencoba berlatih gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa kita selalu minta doa restu ke orang tua gitu kan. Terus juga kita libatkan Allah dalam segala hal. Kita berdoa semoga pada saat interview, pada saat hari hanya, kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh interviewer gitu deh. Nah, itu aja yang mau Idris sharingkan kali ini mengenai interview di era new normal dan juga tips-tipsnya. Mudah-mudahan apa yang Idris sampaikan tadi, yang kita sharingkan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat Indri, buat sahabat milenial, buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi menunggu panggilan interview, atau mungkin juga yang besok nih mau ada interview. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, bisa membantu teman-teman dalam melakukan proses interview di era new normal kali ini gitu. Dan sekali lagi jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe gitu ya si Indri channelnya, biar Indri semangat terus bikin konten buat teman-teman, buat sahabat Indri semuanya gitu kan. Dan jangan lupa di sharing sebanyak-banyaknya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, atau siapapun bisa di sharing gitu ya, yang saat ini lagi mau bingung gitu kan, mau interview di era new normal nih seperti apa gitu. Good luck pokoknya buat semuanya, mudah-mudahan berhasil, sukses semuanya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.